Jadi seperti contoh peristiwa pemerintah darurat Republik Indonesia dipimpin oleh Safruddin itu di jilid 6 buku sejarah nasional ini itu ya tentang revolusi hanya dikatakan dalam satu kalimat saja. Pada waktu itu juga Pak Sartono yang sudah pulang dari Belanda itu memperkenalkan gaya sejarah yang baru yang dia sebut multidimensional. Tidak lagi hanya politik saja, tapi lihat aspek sosialnya bagaimana, ekonomi bagaimana. Dan lebih penting lagi, nah itu pengaruhnya paling penting, Pak Sartono tidak bicara tentang para tokoh-tokoh, tetapi tentang masyarakat desa. Jadi lebih banyak sejarah pedesaan yang didekati dengan secara multidimensional itu. Nah, kalau begitu bisa dibayangkan pendidikan sejarawan tidak bisa lagi hanya sejarah, tapi sudah bersifat ada yang lain-lain lagi. Nah sejak tahun 70-an juga ya, sudah bertambah juga jumlah orang yang dapat doktor dari luar negeri. Tidak hanya dari Amerika, tapi juga dari Australia, dari Belanda, dan dua orang dari Jerman dan Prancis. Dan itu sudah pernah saya tulis. Nah, pada tahun 72, nah ini penting juga, beberapa orang sejarawan diundang menghadiri konferensi IAHA, International Association of Historians of Asia, di Manila. Itu IAHA yang kedua diadakan. Ketika itulah Indonesia dibujuk, tapi juga diminta supaya bersedia menjadi tuan rumah konferensi IAHA yang selanjutnya. Dan Pak Sartono pun terpilih sebagai presiden IAHA. Nah, diadakan 2 tahun kemudian, diadakan di Gajah Mada, tampil sebagai keynote address itu mantan wakil presiden Republik Indonesia, jadi Bung Hatta. Sedangkan yang membuka resmi IAHA itu adalah wakil presiden yang bernama Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ini penting karena inilah pengalaman internasional pertama dari sebagian besar sejarawan sejarah Indonesia. Nah, sejak itu berkali-kali orang Indonesia tampil internasional. Nah, kemudian di tahun 76, pada waktu IAHA di Jogja itu diadakan perjanjian dengan Belanda. Kita akan mengadakan konferensi berdua. Nah, diadakanlah yang pertama kali diadakan sejarawan Belanda dan sejarawan Indonesia pertama kali ketemu di Noorderkerhout di Belanda. Dibuka resmi oleh Profesor Theo dan tampil sebagai keynote address Profesor Wesseling. Nah, kemudian diadakan di Makassar, tampil sebagai keynote address Mr. Muhammad Rum tentang lebih sejarah maritim pada waktu itu. Seminar ketiga diadakan di Leiden dengan pembicara kunci your humble servant, that's me. Karena kebetulan waktu itu saya karena lagi dipecat di LIPI menjadi visiting fellow di NIAS, National Institute for Advanced Studies. Enaknya walaupun saya dipecat di LIPI, Mas diundang ke Belanda, syukur saya bilang. Jadi saya nggak pernah benci jadinya, nggak pernah marah saya. Nah, kemudian samping itu sempat 4 kali kita adakan, tapi akhirnya berhenti, ya, gara-gara prong mantan soal Timur, Soeharto mengatakan go to hell with you 8, terhenti juga itu kerjasama dengan Belanda. Padahal tema kita bagus-bagus, yang terakhir malah tema tentang sastra, sejarah dan sastra. Apa yang kita pelajari, sejarah apa yang kita dapatkan kalau kita membaca buku sastra. Dengan membaca sastra,
kita sebenarnya juga membaca sejarah. Sejarah apa yang kita dapatkan? Nah, lebih penting juga sejak tahun 70-an, terutama pertengahan akhir 70-an, orang lembaga yang biasa berada di luar sudah masuk lapangan, yaitu orang IAIN. Nah, sampai sekarang sudah sekian banyak, berapa juga IAIN yang sudah menjadi UIN itu menghasilkan dokter-dokter dalam sejarah. Ada mereka yang dapat dari McGill, ada dari New York segala macam. Azumardi sebagai contoh dan juga. Ya, kemudian kita mengalami proses reformasi. Salah satu hasil dari reformasi itu adalah Pak Habibie mengeluarkan buku yang sangat bagus, Detik-detik yang menentukan jalan panjang Indonesia menuju demokrasi. Pengalamannya menjadi presiden hanya beberapa bulan itu, 1,5 tahun kira-kira. Nah, terakhir satu telah dimasuki. Nah, tapi waktu itulah terjadi perdebatan sejarah. Orang mulai menuntut kebenaran sejarah. Apakah yang dikatakan dulu adalah benar? Nah, apakah 1 Oktober itu pantas disebut sebagai kesaktian Pancasila? Kan orang dibunuh pada waktu itu. Nah, jadi perdebatan sejarah yang paling hebat terjadi setelah itu. Ya. Jadi, maka ada juga debat apakah itu PKI yang main, atau kalau PKI bagaimana caranya dan berapa orang yang sudah terbunuh segala macam. Ya. Masalahnya bagaimanakah kita mendapatkan historical truth, kebenaran sejarah itu? Karena selama ini sejarah itu khusus mengenai ini dikuasai oleh Orde Baru. Nah, ketika Orde jatuh, orang menuntut kebenaran. Ya. Apakah dipertanyakan Histoire récitée adalah wakil yang otentik dari Histoire réalité? Apakah sejarah yang tertulis itu adalah representasi yang benar dari kebenaran sejarah? Right. Maka ada yang mengatakan ini adalah peluru sejarah, tapi seketika orang itu mengajukan pelurusan sejarah, dia melupakan batas-batas apakah itu profesionalisme, kesombongan, ambisi politik, atau bahkan kenaifan. Karena sejarah, sejak awal ada kata sejarah, sudah bagian dari perdebatan. Mana ada sejarah tidak diperdebatkan. Bahkan di zaman Heraklitos pun Tusidides, zaman Yunani kuno itu sudah memperdebatkan. Jadi sejarah itu memang selalu memperbaiki dirinya. Enggak usah belaga, I am the truth. Enggak usah belaga itu. Nah, sampai itu ada yang menarik juga, sudah banyak juga akhir-akhir ini, pelopornya barangkali Pramudia, sastra yang berisikan dengan sadar bicara tentang sejarah. Tetapi novel yang berkisah yang menjadikan sejarah sebagai latar belakangnya. Nah, seperti seri Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Sayangnya 4 buku Pramudia Tatur ini makin belakang makin kurang mutunya. Coba kalau Bumi Manusia aja mutu tetap, wah lebih hebat benar. Tapi sudahlah. Nah, sampai itu yang menarik akhir-akhir ini dan sudah 10-20 tahun terakhir, biografi tambah tentang hidup tambah hebat. Yang pertama yang terkenal adalah memoir. Memoir yang menarik misalnya dari Ali Satrio Widoyo, menarik sekali. Karena juga cerita tentang orang lain, begini-begini pendapatnya. Dan yang juga teliti adalah memoir Bung Hatta tahun 70. Bagus, tapi Bung Hatta tidak pernah kasih komentar tentang orang lain. Yang paling hebat adalah autobiografi Estultus Cindy Adams dari Bung Karno. Yang ini sangat kontras dengan memoir Bung Hatta. Bung Hatta sangat pelit untuk beritahu tentang pendapat tentang orang lain. Bung Karno sangat royal bicara tentang orang lain. Tapi sialnya, waktu dia cerita kepada Cindy Adams, dia lagi di puncak kekuasaannya, waktu buku terbit,
kewibawaannya sudah merosot. Nah, beberapa biografi lagi juga banyak. Ada Yakub Utama, Awaludin Jamin, Hamengkubuwono IX, Alam Shah, segala macam. Dan sampai itu juga ada yang menarik, buku kecil. Ya, saya kata menarik karena saya ikut dalamnya. Manusia dalam Kemelut Sejarah. Karena saya kata menarik karena diterjemahkan kedua bahasa, bahasa Filipina dan bahasa Jepang. Mengambil tokoh-tokoh yang pada waktu itu tahun awal 70-an masih agak kontroversial. Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, Amit Sarifuddin. Jadi buku terbitan LP3S ini nekat juga. Bicara tentang orang-orang yang kecuali 1-2 orang yang aman, yaitu Sudirman, itu aman, dan Rangkai Indonesia karena belum dikenal orang. Nah, kemudian yang menarik juga berbagai macam sejarah tentang konflik di beberapa daerah. Dan ketiga, ya, kalau sekiranya dibikin ranking daerah-daerah di Indonesia ini, mana yang paling kaya dan mana yang paling miskin, maka yang terkaya, studi yang terbanyak pernah dilakukan adalah yang terbanyak adalah Jawa, kemudian Bali, dan kemudian Aceh, dan kemudian Minangkabau. Itu tempat tertinggi. Yang lain-lain tertinggal. Tapi sekarang, wah, makin lama makin hebat. Daerah-daerah yang biasa terlupakan, sekarang sudah banyak dituliskan tentang NTB, tentang NTT. Yang lebih menarik lagi adalah beberapa disertasi ditulis orang Bali bicara tentang daerah timur. Yang juga bagus sekarang adalah juga tentang Bima, itu antara lain karena jasa Henri Chamberlain dengan ibu, saya kagum benar sama ibu ini, Ibu Siti Mariam Salahuddin. Dia adalah putri dia Sultan Bima yang terakhir, dan di akhir setelah umur 70 atau 80 dia dapat doktor di Unpad dalam filologi. Juga penting lagi juga sejak tahun 80-an sejarah maritim mulai mendapat perhatian, terutama karena jasa dari Pak almarhum Abi Lapian, dan juga kemudian juga sejarah pemikiran Islam dari kalangan. Dulu biasanya filologi itu hanya dipelajari oleh Fakultas Sastra, tulisan Arab segala macam, tidak orang IAIN. Padahal IAIN itu lebih terlatih untuk itu. Sekarang IAIN termasuk, dan banyaklah sejarah pemikiran Islam ini dikerjakan. Nah, sejak itu, ya, sudah terbit akhir-akhir ini, bagi contoh, 5 jilid buku sejarah kebudayaan Islam Indonesia yang terbitkan oleh Dirjen Kebudayaan. Banyak penulisnya dari kalangan IAIN dan kalangan Fakultas Sastra. Nah, dan juga sudah terbit sejarah pemikiran Indonesia modern tahun 14. Ya, editornya saya. Dan kemudian juga sudah terbit tidak lagi sejarah nasional Indonesia, tetapi IDAS, Indonesia dalam arus sejarah. Sengaja tidak disebut sejarah nasional. Kalau sebut sejarah nasional kembali lagi cerita Jawa. Tapi kalau Indonesia dalam arus sejarah itu dari mana-mana. Itu 9 jilid, editor umum saya dan Pak Lapian. Dan kemudian juga yang sudah terbit juga ensiklopedia tematis dunia Islam, terbitkan oleh swasta. Itu setiap jilid ada 7 jilid, itu para dokter-dokter Islam. Tapi ketua dewan redaksinya saya. Nah, akhirnya begini. Ya, mengapa saya? Karena saya netral.